Pemirsa, kasus tenggelam tidak bisa dianggap kasus remeh. WHO bahkan mencatat tenggelam adalah salah satu penyebab kematian tertinggi dengan korban utama ada anak-anak atau mereka yang tidak memiliki kemampuan berenang. Kasus ini pun juga menjadi salah satu kasus tertinggi yang ditangani tim Badan Pencarian dan Pertolongan atau Search and Rescue Nasional di Basarnas di berbagai wilayah di Indonesia. Seperti apa penanganan kasus tenggelam di Indonesia dan apa saja tantangan yang harus dihadapi Basarnas dalam upaya penyelamatan korban tenggelam? Kita bergabung bersama rekan kami Sarah Wayne yang sudah berada di kantor Basarnas Jakarta. Sarah akan berbincang bersama dengan tim Basarnas mengenai upaya penyelamatan korban tenggelam dan kendala apa yang harus mereka hadapi. Sarah, saya persilakan. Baik, selamat pagi Marvin dan juga pemirsa, selamat pagi Indonesia. Betul sekali seperti yang sudah dikatakan Marvin tadi pemirsa, bahwa tenggelam tidak boleh kita remehkan kasusnya. Karena banyak sekali yang menjadi faktor pemicu tenggelam dan juga kasus-kasus yang mematikan di air. Dan seperti dikatakan Marvin tadi, saat ini saya sudah berada di kantor Basarnas Pusat. Dan sebelumnya saya akan terlebih dahulu memberikan informasi atau data-data terkait dengan catatan dari sejumlah lembaga terkait dengan kasus tenggelam. Yang pertama, pemirsa, ini dari WHO, di mana WHO mencatat bahwa setiap tahun sekitar 372.000 orang tewas di dunia akibat kasus tenggelam. Di mana ini berarti bahwa setiap orang meninggal setiap 90 detik karena tenggelam. Lalu berikutnya masih data dari WHO pemirsa, di mana tenggelam dalam air ini menjadi resiko terutama bagi anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun. Dan tenggelam sendiri merupakan risiko yang paling mematikan bagi anak-anak di 48 dari 85 negara. Lalu selanjutnya dari catatan Centers for Disease Control and Prevention atau CDC Amerika Serikat, tenggelam merupakan penyebab kematian akibat kecelakaan tertinggi kelima di dunia, di mana sebagian besar korban yang meninggal dunia adalah anak-anak. Lalu dari Royal Life Savings National ini mengatakan bahwa 280 orang tewas karena tenggelam pada periode 2000 sampai 2016, di mana seperlima dari total kematian terjadi pada warga berusia 25 sampai 34 tahun. Dan dari Royal Life Saving National juga mengatakan bahwa 83% korban tenggelam merupakan laki-laki, di mana alkohol menjadi penyebab utama, dan di sini juga dikatakan bahwa korban terlalu berlebih memperhitungkan kemampuan berenang. Dan untuk catatan dari Indonesia sendiri atau dari dalam negeri, pemirsa, Basarnas mencatat bahwa 70% kecelakaan di Indonesia terjadi di air. Dan pada pagi hari ini saya sudah ada di kantor Basarnas Pusat dan kita akan membahasnya lebih lanjut lagi bersama Kepala Basarnas Pusat Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi. Selamat pagi Pak Henry. Waduh Pak, ini sepertinya Bapak sedang sibuk ini memberikan arahan. Boleh minta waktu sebentar Pak untuk membahas di Selamat Pagi Indonesia. Pak, ini kita membahas terkait dengan kasus tenggelam, di mana Basarnas mencatatkan bahwa 70% kasus kecelakaan terjadi di wilayah air di Indonesia. Ini seperti apa sebenarnya Pak kenyataannya? Ya, betul, Mbak. Saya setiap hari mendapat laporan dari berbagai kepala kantor SAR ya, seluruh Indonesia ini, rata-rata saya mendapat laporan 20 hingga 30 laporan. Dari laporan itu 70% sampai 75% itu selalu terjadi adanya kecelakaan di air ataupun di laut seperti itu. Dan itu banyak sekali yang kasus-kasus yang tenggelam dan bisa diselamatkan, dan juga pencarian tuh rata-rata tiap harinya begitu, segitu Mbak. Dan untuk tenggelam sendiri, Pak Henry, sebenarnya penyebab utamanya tuh apa? Apakah kemampuan yang kurang dari korbannya kah, atau dari persiapannya, atau dari lingkungannya sebenarnya? Rata-rata yang tenggelam kalau yang di kasus kita di Indonesia adalah ketidaksiapan, Mbak ya. Ketidaksiapan, kemudian mereka tidak menyangka bakal terjatuh dari kapal misalnya. Nelayan-nelayan itu juga tidak mempersiapkan. Kemudian yang di sungai adalah kebanyakan terpleset, kemudian terjatuh. Dan kalau masalah kasus seperti berenang di pantai dan sebagainya itu jarang ditemui, tetapi bila ditemui pun pasti kasuistiknya itu tempat itu bisa tempat yang tidak biasa untuk direnang. Sepertinya seperti itu yang sering terjadi. Baik Pak, dan jika memang mereka kurang dalam hal persiapan, berarti lingkungannya juga harus siap. Ya. Nah, apakah orang bisa untuk mencoba untuk menyelamatkan? Mungkin ada tanda-tanda orang meminta pertolongan atau mereka yang hampir tenggelam. Jadi gini triknya Mbak, kalau ada orang tenggelam dan mereka minta tolong, ya kita mesti lihat secepatnya. Orang bisa saja dia berenang untuk menyelamatkan. Tapi kondisinya harus kita lihat bahwa orang itu harus dalam kondisi yang tidak membahayakan. Artinya begini, orang kalau sudah tenggelam itu isinya cuma panik. Kalau sudah panik, kita dekati, dia akan memegang kita.
dengan dia memegang kita akan ikut tenggelam. Nah, ini ada teknik-teknik sendirinya sih sudah dikuasai oleh tim saya ini. Mereka bisa melakukan berbagai cara. Dengan cara dia harus dari belakang, Mbak. Kepala yang dipegang atau tangannya dipegang dari belakang. Jadi dia tidak boleh memegang kita. Ketika dia memegang kita, sama-sama kita akan sama-sama menjadi korban. Ya. Nah, Pak Henry seperti dikatakan tadi sudah dikuasai oleh tim Pak Henry dan sepertinya sudah siap juga dengan alat-alatnya. Mungkin bisa dijelaskan juga saya sebelah sini Pak Henry. Ini ada alat apa saja bisa tunjukkan? Kita kalau terjadi suatu kasus tenggelam dan kita pencarian, Mbak ya, seperti pencarian. Dan ini sering sekali terjadi dan atas petunjuk Bapak Presiden kita ini harus menggunakan alat yang canggih. Mestinya peralatan yang dengan alat canggih ya kita bisa mempercepat dan faktanya memang demikian. Seperti kita punya alat ini, Mbak. Ini alat yang terbaru, yang produk yang kita miliki, Aqua Eye ini. Aqua ini adalah sebutan radar nih, Mbak. Jadi alat ini untuk mendeteksi korban yang tenggelam, yang sudah susah ditemukan. Kemudian kalau ini dipencet begitu, dia akan mengeluarkan signal dan signal itu seperti radar. Kita akan tahu di mana posisi orang berada. Ya, yang dicurigai dan itu akan di sini akan timbul seperti blip gitu ya. Kalau itu mencurigakan, jadi ada silang, lingkaran dan silang itu meragukan. Tapi kalau lingkaran hitam, exactly itu adalah manusia. Baru setelah ditemukan lokasinya, maka tim-tim kami ini akan menyelam menggunakan alat selam ini. Mungkin bisa diperagakan juga Pak Henry untuk alat ini dari teman-teman sendiri. Ya silakan. Kalau ini sebetulnya alat selam biasa, jadi ada pelampung juga ya Pak Henry ya? Ya, mereka menggunakan pelampung. Kalau yang tadi misalnya masih ada orang hidup, ya ini yang namanya O-ring ini dilempar saja supaya orang itu segera memegang ini dan kemudian kita tarik. Tapi kalau sudah tenggelam, ingat orang tenggelam punya waktu hanya 3 menit saja, Mbak. Tanpa oksigen manusia itu 3 menit. Dalam waktu 3 menit plus minus ini kita tolong, maka kita harus segera memberikan napas bantuan, mengeluarkan air dalam paru-paru dia, kemudian memberikan napas bantuan. Dan tim dari Basarnas ini sudah terlatih ya. Demikian juga masyarakat apabila menemukan korban tenggelam, jangan ragu-ragu. Apabila Anda melakukan napas buatan dan merasa kurang nyaman dengan menggunakan bibir, maka tutup mulutnya dan masukkan udara melalui hidung. Kemudian tekan lagi dengan dihitung 1, 2, 3, 4 sampai 20 kali. Tiup lagi, ya kan? Tiup lagi 3 kali, lakukan itu terus-menerus sampai dia tersedak dan sadar kembali. Itu cara menolong apabila orang sudah tenggelam. Dalam waktu 3 menit. Karena apa? Oksigen di dalam tubuh kita mencapai otak, itu butuh tidak boleh lag atau tidak boleh kurang dari 3 menit. Lewat dari 3 menit, itu hanya mukjizat yang bisa menyelamatkan. Hanya mukjizat saja Pak Henry. Pak Henry boleh minta izin mungkin dari teman-teman dari timnya ada yang bisa memberikan sebuah cerita pengalaman dalam penyelamatan. Mungkin dari siapa yang bisa perwakilan? Oh, coba ini siapa yang pernah menyelamatkan orang sini? Silakan. Dengan Mas siapa? Fajar, Mbak. Mas Fajar, ini sudah diceritakan oleh Pak Henry bahwa membutuhkan keahlian khusus. Ini boleh ceritakan sedikit training seperti apa yang diterima dan sejak kapan, sudah berapa lama trainingnya biasanya nih? Kami training sudah lama, Mbak, ya sekitar 2-3 tahun di sini. Jadi kalau untuk menolong korban yang terseret arus atau biasanya tenggelam itu ya banyak cara seperti yang tadi Bapak jelaskan seperti itu. Nah, di sini biasanya kami siapkan peralatan-peralatan yang ada untuk digunakan apabila memang diperlukan untuk pertolongan seperti itu. Kasus paling banyak mendapatkan laporan atau yang ditangani selama ini apakah di pantai atau di sungai atau di mana biasanya? Kasus yang paling banyak menurut pengalaman kami itu di laut, Mbak. Jadi kayak misalnya kapal tenggelam seperti itu. Jadi kalau untuk saya sendiri paling banyak itu menangani korban yang sudah tenggelam, memang sudah mohon maaf meninggal ya, tinggal kita angkat ke atas seperti itu. Kesulitannya apa, Mas? Kesulitannya biasanya ya medannya, Mbak, entah itu arus di bawah deras, kemudian visibilitas di bawah jelek seperti itu. Makasih. Dengan Mas siapa? Fajar.
Terima kasih Mas Fajar. Ya Pak Henry, ini bagaimana Pak Henry, kan dikatakan juga bahwa banyak terjadi kasus di pantai. Nah ini mungkin juga banyak bisa diberikan himbauan juga untuk masyarakat, mungkin di waktu liburan mereka pergi berenang di pantai tanpa mungkin memperhatikan kondisi medan yang ada. Ya, untuk masyarakat apabila Anda berenang, pelajari dulu daerah tempat Anda berenang. Apalagi khususnya di pantai. Apabila di pantai, jangan sampai Anda sampai terjatuh karena ombak di atas itu adalah arus menuju pantai. Sedangkan yang di bawah adalah arus hisap Anda kembali ke laut. Bahaya sekali kalau kontur dari pantai itu dari pantai langsung curam. Ini daya hisapnya lebih tinggi. Dan apabila Anda sudah masuk di dalam lingkaran di sini, susah sekali orang akan keluar. Oleh karena itu berhati-hati di dalam berenang di pantai khususnya. Kemudian apabila di sungai, perhatikan arus. Caranya bagaimana arus? Pakai botol bekas, diisi air separuh, dilemparkan, kita akan lihat berapa cepat itu botol apung itu berputar. Bukan yang mengapung ya, tetapi ada yang tenggelam di dalamnya, sehingga benda itu kita bisa lihat. Kalau terlalu cepat, Anda jangan coba-coba, karena ketika Anda masuk, dan biasanya di pinggir, antara pinggir dan arus air itu terjadi putaran air. Ya, pusaran air inilah yang susah untuk kita keluar. Anda harus cepat mencari pegangan atau mencari pertolongan dengan sini. Yang pertama, ketika terjadi seperti itu, jangan panik. Jangan panik. Ya, jangan panik. Panik adalah sumber utama orang terjadinya makin jelek kondisinya. Jadi untuk tetap tenang dan berupaya untuk bisa bernafas, kemudian mencari pertolongan, mencari apa saja yang Anda bisa pegang, mungkin akar, atau mungkin ada benda yang mengapung Anda pegang. Itu yang paling utama yang terjadi. Kemampuan berenang itu penting tidak Pak Henry? Karena kan mungkin ada yang memiliki license diving atau mungkin sudah mengikuti les berenang bertahun-tahun. Ini apakah bisa menjadi salah satu faktor penyelamat jika dalam kondisi-kondisi darurat seperti itu? Tentu sangat penting dan sangat menentukan orang bisa menyelamatkan. Tetapi perlu diingat, kondisi orang-orang yang sudah berenang, kita ini biasanya tidak siap untuk berenang. Kalau orang perenang itu ada pemanasannya, kemudian ada persiapannya, dan juga pakaiannya yang kita pakai adalah pakaian yang benar-benar berenang. Seperti yang Bapak lihat, ini adalah pakaian renang nih, yang dia pakai tanpa rangsel. Ini begitu mereka harus terjun, dia langsung buka, dia langsung menyebur. Tetapi kalau kita pakaian seperti saya, ini yang menghambat kita. Nah, ini kita harus dipelajari dulu. Kemudian kalau Anda sudah berenang di dalam situ, ya kan, jangan ibaratnya terlalu euforia, kemudian mencoba ke sana kemari, tetapi harus mempelajari dulu. Nah, setelah Anda yakin menguasai medan, barulah Anda melakukan exercise yang lain. Bukan kita dengan mencoba-coba hal yang tidak diketahui, ke tengah dan sebagainya, akan bisa berakibat fatal. Itu yang khawatirkan. Itu yang pasti harus kita hindari juga. Nah Pak Henry tadi sudah menunjukkan juga bahwa ada cara khusus untuk menarik korban yang akan tenggelam Pak Henry. Ya. Mungkin bisa dari tim bisa menunjukkan caranya. Coba sini. Sehingga masyarakat mungkin nanti bisa untuk. Misalnya ada orang tenggelam nih Mbak ya. Kita kalau orang tenggelam, begitu dia sudah lemas, itu dia pegang begini Mbak. Kita pegang tangannya ini. Sambil kita melakukan dari back to back. Ini caranya. Tidak bisa lagi. Atau kalau kita nggak berani, kita pegangnya begini. Ini yang harus kita supaya. Untuk tangan satu lagi pegang apa Pak? Ya kita berenang ya, kita berenang. Ini untuk supaya mereka anak ini sudah bisa bernafas. Atau dia bisa begini. Karena kalau dia begini Mbak, dia akan panik memegang kita. Akan menjatuhkan kita. Akan juga. Jadi tetap dari back to back yang paling aman adalah sini. Jadi tidak sembarang kita menolong orang ya. Selama kita under control dia, kita berani mendekat. Tapi kalau dia dalam kondisi panik, dalam kondisi ini kita harus mencari posisi dari belakang. Dan biasanya orang yang panik tidak mau diambil belakangnya, dia akan mengejar kita. Nah ini, biasanya kalau seperti tim ini lihat nih Mbak, kita lengkapi dengan tali. Kita lemparkan ke tali itu. Gitu. Kalau kita sudah siap, tetapi biasanya orang menolong kan itu tidak siap juga dia. Tidak punya peralatan seperti ini. Oleh karena itu jangan sampai badannya itu ketegap. Boleh saja dia pegang tangan, tetapi jangan sampai dia memegang badan kita. Ya kan? Kita bisa mengulurkan tangan supaya pegang, kita tetap dalam kondisi aman. Nah ini, yang paling bagus adalah tangan. Kerah hanya dari belakang ini. Ya supaya dia masih bisa bernapas. Kira-kira begitu yang cara singkat ya, dalam kondisi panik dan darurat ya Pak Henry ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas siapa?
dengan Edwin, Pak. Baik, terima kasih banyak Mas Edwin. Nah Pak Henry, ini bisa kita lihat juga kasus-kasus seperti tangani paling banyak di pantai. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat Medan, yang paling berbahaya yang harus diperhatikan oleh masyarakat itu sebenarnya di sungai kah, di pantai kah, atau sebenarnya tidak mengenal tempat Pak Henry? Yang paling berbahaya adalah tidak mengetahui situasi, kondisi baik itu di pantai maupun di air. Pantai yang paling bahaya adalah pantai yang kondisinya curam. Ya. Saya pernah bertugas di luar, kemudian memang ini edukasi Mbak ya. Tidak ada memberikan edukasi bahwa kenapa sih orang bisa tersedot. Ini bisa terjadi ketika perubahan pasang surut dan pasang naik. Pagi hari itu mulai pasang surut itu Mbak, ya kan? Itu kalau orang udah nyampe. Pagi jam berapa? Ya, pagi jam 8, jam 9 itu mulai perubahan tuh Mbak. Wah, biasanya itu justru masyarakat bilang 8-9 paling enak berenang ya? Maka dari itu Mbak, itu tarikannya semakin besar, kuat ya. Ketika dia perubahan tuh ambilannya terlalu kuat. Nah ini apabila dia masih dalam kondisi bisa berdiri, that's okay. Tetapi dalam kondisi yang tanggung kemudian dia terjatuh, itu tarikan itu tidak akan bisa dia mengambil, apalagi ombak datang berikutnya. Itu yang paling berbahaya. Oleh karena itu batas yang paling aman adalah batas sepinggang inilah di pantai itu. Jangan lebih lagi, apalagi lebih dari segini. Kalau sudah seperti ini, Anda ketarik dan masuk gulungan, jangan sampai. Oleh karena itu, batas mandi di pantai di mana Anda bisa menginjakkan kaki. Apabila Anda sudah masuk ke dalam, tenang, Anda sudah tahu bahwa pantai ini landainya sampai jauh. Maka carilah pijakan, kemudian tekan Anda untuk mencari nafas, sambil melambaikan tangan dan berupaya masuk lagi. Nah, biasanya Pak, orang yang terseret arus ombak, ini mereka tidak sadar mereka terseret, tiba-tiba mereka sudah jauh saja di bibir pantai. Oke, ini biasanya apa? Ini untuk mungkin tips-tipsnya untuk mengetahui bahwa oke, ini kita sudah masuk titik bahaya, jangan sampai kebablasan. Ya. Ketika berenang itu biasanya kita bersama-sama dan ini biasanya orang yang memiliki keingintahuan ya, dia berenang sendiri harus waspada. Sebelum melakukan itu membuat titik tanda, misalnya temannya atau ada anak kecil, ada orang tua dekat, itu sebagai jarak Anda sampai jauh. Jadi jangan sampai Anda sendirian. Kalau Anda sendirian karena itu permukaannya luas, Anda tidak tahu posisi ini. Karena orang biasanya Mbak, kalau sudah masuk ke pantai, pelan-pelan itu kena arus pelan, kena arus jauh lagi, kena arus menjauh lagi, begitu. Dia tidak sadar, apalagi sudah dalam kondisi yang tanggung-tanggung begitu ya. Begitu tergulung ombak, kita tidak tahu ombak itu kan tidak selalu steady kan. Tergulung ombak, ketarik dan dia dalam kondisi tidak dalam ambil nafas, itu pasti panik. Dan dia ketika akan berenang, tenaga untuk berenang mengambil ke permukaan tidak akan bisa. Satu-satunya harus berpijak kepada dasar sungai baru atau dasar laut baru naik ke atas. Itu yang paling penting. Apa yang penting? Tadi kan sudah disebutkan untuk jam di pagi hari antara jam 8 sampai jam 9. Kalau sore hari Pak, misalkan kan di pantai juga banyak yang mengejar sunset sambil berenang. Itu jam berapa biasa sore berbahaya? Kalau sore biasanya maghrib, sore hari itu pas banget ya, sunset ya Pak ya. Dan justru air itu justru dia akan membawa ke daratan. Beda dengan pagi hari, ketika surut itu semua akan kebawa semua. Itu logik saja sih sebetulnya logik. Yang bahaya tuh pantai curam yang tadinya landai kemudian curam. Ini terjadi pusaran. Begitu Anda masuk di pusaran ini sangat susah Mbak untuk keluar dari situ. Dan untuk ini juga Pak, banyak juga yang sudah menyiapkan dengan adanya lifeguard di bibir pantai. Ini apakah sudah cukup untuk melihat panduan-panduan atau himbauan dari lifeguard? Atau memang kita harus membutuhkan, kita melihat secara berkala bagaimana cuaca pada hari itu, dan juga seperti dikata Pak Henry tadi, menggunakan botol dengan persiapan sendiri, atau kita sudah bisa merasa secure dan aman? Ya, begini Mbak, saya kira lifeguard khususnya di daerah pantai wisata itu sudah cukup sebetulnya. Hanya memang masyarakat ini, siapa saja, kita juga yang sudah dewasa, melihat pantai, melihat air bening, melihat ini, pengennya mandi. Nah itu yang kadang-kadang melupakan keselamatan. Bayangkan sekian banyak, sekian ribu di pantai tumpah begitu, lifeguard hanya 2-3 orang selalu mengamati, ya kan, dan menunggu ya, istilahnya menjaga keselamatan. Saya kira kalau dilihat dari segi keselamatan di Indonesia ini setiap pantai yang diizinkan berenang selalu lifeguard ada, dan kita sudah melatih itu. Dan nanti sebentar lagi kita juga akan ke Pangandaran memberikan pelatihan seperti itu supaya kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Ketika kemarin Lebaran,
kebanyakan korban adalah di pantai-pantai khusus yang belum terkenal, ya kan? Karena orang mungkin di pantai ini ramai, dia mencari pantai ini dan mandi. Dan mungkin ada 3-4 kasus ya yang terjadi seperti itu, akhirnya hilang begitu. Karena itu tadi, ini pantai boleh direnangi atau tidak, batasnya sampai mana? Belum ada yang tahu. Belum ada yang tahu. Nah, itu. Berarti untuk teman-teman dan juga masyarakat pemirsa yang menyaksikan Pak Henry mungkin bisa dirangkum lagi tips-tipsnya atau apa yang harus dipersiapkan jika memang mereka hendak ingin berenang atau berlibur ke area sungai dan juga area pantai sehingga tidak terjadi kasus tenggelam. Yang pertama ketika Anda berenang ini adalah siap untuk terjun ke air ya. Persiapkan fisiknya, pemanasan ya kan. Gunakan pakaian yang sesuai. Kaos, celana pendek paling tidak. Ya, atau celana berenang itu paling bagus supaya apa tidak terjadi drag atau kehabisan energi akibat pakaian yang tidak siap. Kemudian kuasai, pelajari areal di mana Anda berenang, sungai kah, pantai kah, ketahui batas-batasnya, ya kan? Dan ingat sekali lagi, ketika Anda mulai masuk dalam dan ombak masih tinggi kalau di pantai, jangan sekali-sekali Anda mencoba lagi berani ke tengah, kecuali Anda menggunakan pelampung. Tetapi kalau Anda tidak dan tidak begitu terasa, caranya sangat mudah sebetulnya. Ketika Anda di pantai, itu kaki akan merasa daya arus tarikannya itu sudah terasa itu, Mbak. Sudah batas itu, Anda harus segera kembali. Menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri dan tetap harus berpijak kepada dasar pantai. Kalau tidak, sulit kita akan menyelamatkan diri sendiri. Menyelamatkan diri sendiri dan juga menyelamatkan orang lain. Baik, terima kasih banyak Kepala Basarnas Marskal Madya Henry Alfiandi. Terima kasih Bapak dan terima kasih juga untuk timnya. Terima kasih, boleh kasih jempol untuk teman-teman pemirsa Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih banyak dan semangat terus dalam membantu juga mengamankan masyarakat Indonesia. Amin. Terima kasih Bapak. Dan itu tadi Marvin pembahasan kita bersama Basarnas terkait dengan bagaimana kita bisa menjaga diri kita juga menyelamatkan diri kita secara dasar saja jika memang terjadi kasus tenggelam di sekitar kita. Saya kembali lagi kepada Anda, Marvin di studio. Saraway, terima kasih untuk laporan Anda.